Halo teman-teman, pasti Anda udah tahu ya binatang baru yang tiba-tiba muncul di tanggal 24 Februari di tengah-tengah semua orang lagi hektik, lagi pusing bikin SPT tahunan, tiba-tiba muncul sebuah formulir baru namanya Cortex Form ya. Nggak ada angin, nggak ada hujan, tiba-tiba menggebrak seluruh jagat raya persilatan pajak Indonesia ini ya. Coba kita lihat teman-teman ya, sekilas mengenai Cortex Form ini supaya teman-teman sudah tahu semua teman-teman pasti ya. Jadi intinya resmi luncurkan Cortex Form ini adalah SPT tahunan, tapi versi lain daripada yang sudah ada. Yang sudah ada adalah versi yang menggunakan website yang namanya Cortex DJP itu menggunakan basisnya website. Yang ini adalah basisnya menggunakan e-form. E-form itu adalah yang dibuka pakai Adobe PDF Reader ya, PDF Adobe Reader sama seperti yang tahun 2024 di DJP Online. Oke. Jadi ini bukannya makin mudah malah makin ribet teman-teman ya, malah makin kacau, makin ribet ya. Kita lihat DJP resmi menggunakan Cortex Form ya. Intinya adalah penggunaan ini maksudnya adalah untuk memudahkan BP dalam memenuhi perpajakan kewajiban lapor pajak serta memastikan SPT tercatat dalam sistem Cortex DJP. Oke, jadi ada 3 syarat nih teman-teman ya. 3 syarat ini harus dipenuhi untuk lo yang memenuhi yang mau pakai formulir ini. Satu, Anda boleh seorang karyawan, boleh pengusaha, boleh pekerja bebas. Jadi tiga-tiganya boleh pakai. Kedua, Anda menyampaikan SPT tahunan itu SPT-nya nihil, harus statusnya nihil, tidak boleh KB, nggak boleh LB. Oke. Yang ketiga adalah tidak menggunakan norma NPPN ya, tidak pakai norma. Jadi tiga-tiga ini harus terpenuhi sepenuhnya, tidak bisa salah satu. Oke. Dan ini ada panduannya teman-teman. Ini panduannya. Ini kalau gua buka sama aja dengan ini ya teman-teman. Kalau teman-teman buka ke sini ke website gua gratis sptorangpribadi.com, ini ada di sini Cortex Form ini. Kalau diklik lari ke sini, ini formulirnya panduannya ini ya. Panduannya sama seperti itu. Ini panduannya ya. Ada 62 halaman ya. Ada 62 halaman. Jadi menurut gua nggak usah dibaca sama sekali ya. Semuanya omong kosong ini. Langsung kita praktekkan aja teman-teman ya. Nah, kita langsung praktekkan. Kita langsung praktekkan. Kita lihat cetak e-form dari tempat gue ya, DJP, Cortex DJP Pajak Go ID. Kita langsung masuk, kita lihat, langsung kita praktekkan ya. Berhasil apa enggak dapatinnya ya. Oke, kita lihat hasilnya. Jadi teman-teman tinggal masuk ke bagian SPT di sini. Bagian SPT kan kalau lu isi SPT tahunan kan di sini nih. Seperti biasa teman-teman ya, kan isi di sini kalau SPT tahunan. Tetapi khusus untuk yang sekarang ada namanya formulir baru Cortex Form. Oke. Pertanyaannya, gua tahu dari mana gua mesti pakai Cortex Form? Kan bingung teman-teman ya. Jadi akhirnya kembali ke pemahaman diri sendiri ya. 3 syarat ini harus terpenuhi. Oke, kan bego ya. Kan harusnya kan tetap di formulir, tetap di satu menu ini harusnya ya, tetap di satu menu ini nanti ada pertanyaan lu mau pakai formulir web based atau formulir e-form, orang tinggal pilih kan begitu gampangnya. Ini kan jadi langsung begini nih, langsung muncul di halaman utama kan orang bingung. Orang mana ngerti gue ini mesti pakai formulir mana? Ah udahlah nggak usah marah-marah teman-temannya. Memang tolol nih para eh, developer IT-nya, bukan ya, maksudnya mastermind-nya ya, tapi di negeri Konoha teman-teman ya. Kalau Indonesia mah nggak ada yang tolol ya. Ini Cortex Form. Kita klik Cortex Form, kemudian error, ya baru launching 1 hari udah error, ya kita ulang. Oke teman-teman ya, ini error karena seluruh Indonesia ini lagi kepo ya. Kita semua lagi kepo nih, lagi pengen lihat bagaimana sih bentuknya, apa sih isinya, dan bagaimana mengisinya. Itu semua orang lagi kepo. Jadi semua orang lagi masuk ke sistemnya DJP, ke Cortex, jadi error ya. Seperti biasa teman-teman ya. Eh, Cortex 1,4 triliun seperti ini ya sudahlah. Udah capek kita marah-marah guys ya. Nah sekarang gue pengen sampaikan kepada teman-teman bagaimana pendapat gue ya. Jadi yang pertama, masalah pertama dari komunikasi DJP ini adalah eh, kenapa terbitnya di akhir Februari, gitu loh. Ketika masa-masa semua orang lagi hektik bikin SPT tahunan, kan mestinya lu bikin di Desember dong, ya kan? Mesti lu bikin di Desember, ada waktu untuk jeda edukasi, orang sudah paham, baru lu lempar di Januari gitu. Ini dibikin di Februari akhir. Ini kan berarti menunjukkan sebuah program yang tergesa-gesa, dibikinnya serampangan, kemudian begitu jadi, nggak diterapin error, langsung lemparnya ke market gitu loh. Nanti kalau error kayak begini gimana? Kalau orang gua nggak bisa download gimana ceritanya?
Udah biarin aja, masyarakat mah bodoh ya, masyarakat mah nggak akan menggugat ke pengadilan, biarin aja gitu ya. Tapi itu pemikiran warga pejabat di Konoha, teman-teman ya. Jadi dengan munculnya menu baru ini bukannya menambah kemudahan, malah membuat rumit, membuat ribet, membuat sulit gitu ya. Coba teman-teman lihat di grup-grup WA lu, grup-grup WA pada teman-teman yang konsultan pajak. Semuanya bingung, semuanya bertanya-tanya teman-temannya. Nggak ada yang bilang, formulir bagus nih, mulai sekarang gue pakai ini. Nggak ada. Semua orang bingung, semua orang tuh bertanya-tanya. Ini formulir bagaimana cara pakainya, dan siapa yang boleh, siapa yang nggak boleh, dan sebagainya. Terlalu banyak pertanyaan, teman-teman ya. Masalah berikutnya adalah bagaimana masa edukasinya. Sebuah program di launching harus ada masa edukasi, harus ada masa untuk mensosialisasikan kepada masyarakat. Ini kagak ada sosialisasi, tiba-tiba muncul turun dari langit ini barang. Aduh. Jadi pertanyaan paling umum dari warga masyarakat adalah, binatang baru ini perlu gue pakai apa nggak pakai? Apakah gue wajib pakai? Apakah gue tidak wajib? Apakah gue bisa memilih? Ini kan pertanyaan basic. Pertanyaan basic ini tidak bisa dijawab oleh sistem, gitu loh. Sistem tadi kan tidak memberikan lu pilihan ya. Sistem tidak memberikan lu, tidak mau saya, sistem itu tidak memandu kita untuk memilih, ya kan? Akibatnya apa? Akibatnya bingung. Kalau bingung siapa yang diuntungkan? Ya orang-orang kayak gua, konsultan pajak yang diuntungkan, ya kami yang kaya raya gara-gara kebodohan para pejabat-pejabat di atasan sana ya. Bercanda ya Pak ya. Jadi mm, seharusnya sistem itu dibikin ya, dimatengin dulu, dimitingin dulu, yang benar dulu baru lu publish. Kemudian ada masa edukasi dan bikinnya Desember ya, November, bukan tiba-tiba di bulan Februari. Nah, jadi sistem itu harusnya bisa memandu orang yang masuk ke sistem supaya orang tuh diarahkan, lu maunya pakai A, pakai B, lu punya pilihan A atau B, orang tuh dipandu, dikasih panduan gitu loh. Ini kan tidak. Masalah berikutnya adalah formulir ini, dasar hukumnya apa nih formulir ini? Dasar hukumnya apa? Nggak jelas teman-teman ya. Masih nggak jelas nih. Gue belum lihat sama sekali formulirnya, apakah persis sama dengan yang web based atau tidak. Kalau tidak sama, jadi kacau balau. Kan harus sama dong harusnya. Nah, kalau sama, ngapain pakai web based? Ngapain pakai e-form? Kembali ke web based saja, ya kan? Masalah berikutnya adalah gimana teman-teman yang sudah terlanjur menggunakan metode lama, menggunakan web based untuk lapor. Bagaimana? Nah, nggak dijelasin kan sama sama edukasi DJP ini. Nah, jawaban gua adalah nggak usah peduli teman-teman ya. Menurut gua lupakan e-form. Lupakan metode yang baru ini ya, konteks form ini lupakan aja, buang ke laut. Kita semua sudah beralih kepada web base, yang mana basisnya menggunakan website, yang menggunakan internet, yang langsung menggunakan metode baru, lapor di sana. Jadi yang sudah lapor di sana sudah betul, sudah bagus, tidak usah kembali ke konteks form ini. Yang belum pun tidak usah ke konteks form menurut gua ya, langsung menggunakan yang web based saja sudah betul itu ya, tidak usah pakai metode yang baru ini yang konteks form yang malah aneh, malah kembali ke metode yang lama gitu ya. Kemudian Anda ingat mesti install aplikasi Adobe PDF Reader. Nah, ini juga jadi masalah, banyak orang nggak ngerti. Masalah berikutnya, gimana kalau orang sudah proses, sudah input nih di konteks form, sudah input bagus-bagus, ujung-ujungnya tidak nihil, itu gimana coba, gimana? Jawabannya adalah mesti kembali input ulang di konteks yang biasa, input di web base-nya konteks yang biasa. Lah gimana? Orang sudah input manual, sudah input capek-capek di konteks form. Dia sudah berpikir ini nihil gitu kan. Tetapi ternyata tidak nihil. Kan lu tahu banyak kejutannya, banyak bom, banyak ranjau di konteks ini ya. Tiba-tiba ada bukti potong 500 perak, tiba-tiba ada bukti cashback dari Shopee 400 perak, begitu ya. Yang hal-hal itu menyebabkan terjadinya LB atau KB atau dan macam-macam. Intinya tidak nihil. Lah gimana? Orang sudah capek-capek masuk ke konteks form, tiba-tiba SPT tidak nihil, kan bingung. Kembali ke metode web base, kembali ke metode website yang harus input input di sana manual lagi. Jadi menurut gua nggak usah dipakai teman-teman ya. Mohon maaf nih DJP nih, kali ini ide bagusnya DJP ini menurut gua tong sampah ya. Ini mesti nanti dulu deh, tahun depan aja kalau mau pakai beginian gitu loh. Masa tiba-tiba di Februari lu launching hal seperti ini ya, di mana semua orang sudah move on, sudah move forward menuju ke metode yang baru ini, metode yang Cortex yang web based gitu. Masalah berikutnya adalah kan dia bilang itu
hanya untuk yang tidak pakai NPPN. Padahal dia bisa untuk pekerja bebas. Kan lucu tadi ya. Tadi dia bilang bisa untuk pekerja bebas, tetapi tidak boleh pakai NPPN, pakai norma. Lah, mana ada pekerja bebas tidak pakai norma? Semua pekerja bebas pakai norma. Maksudnya gimana pembukuan gitu? Kalau pembukuan, apakah e-form-nya itu mengakomodir pembukuan? Lah kan e-form itu kan dibikin untuk mempermudah, kata Pak Bimo. Untuk mempermudah. Lah kok malah malah bikin orang jadi pembukuan? Walah malah kacau balau, kacau balau teman-teman ya. Jadi intinya menurut gua teman-teman, binatang baru ini masih serba tidak jelas, masih serba tidak stabil, serba membingungkan, justru malah jadi rumit, jadi ribet. Dan kesimpulan gua adalah udah nggak usah pakai. Ya, kesimpulan gua nggak usah pakai. Dan gua sudah buktikan, tadi gua pun tidak bisa download. Kalau gua nggak bisa download, gimana dengan Anda, teman-teman? Ya, kalaupun lu bisa download, bisa lu isi nggak? Lu ngerti nggak cara isinya? Nggak ngerti. Kalaupun lu ngerti isinya, apakah ujungnya itu tetap nihil? Jangan-jangan jadi KBLB. Masalah lagi. Kalaupun lu sudah isi dengan benar, tetap nihil. Kemudian bisa lapor apa enggak? Belum terbukti, teman-teman ya. Belum terbukti bisa lapor apa enggak. Jadi kesimpulannya ini binatang baru, masih sampah, masih trial and error, kita semua jadi kelinci percobaan, udah lupakan teman-teman, nggak usah. Kita semua fokus gunakan yang web based saja. Gua aja sudah beralih dari dunia offline ke online. Gua sudah tidak pakai Excel, tetapi gue pakai Google Sheet. Gua sudah tidak pakai e-form, tetapi gue pakai web based. Semuanya gue pakai web based. Terus sekarang DJP malah mau kembali ke metode yang offline, yang malah mempersulit WP gitu. Niat baik itu justru tidak tersampaikan sih menurut gue ya. Jadi intinya gue sudah lihat teman-teman ya, nggak bisa pakai kita gitu loh. Jadi intinya udah nggak usah kepo, nggak usah ngurusin call test form. Tahun depan kita lihat bagaimana kondisinya tahun depan ya. Apakah dia mau paksain kembali ke e-form atau gimana? Tapi tahun depan punya cerita. Cerita tahun 2025 adalah gunakan Cortex DJP yang biasa, gunakan SPT yang biasa, format yang web based, yang berbasis website. Nggak usah pakai metode e-form. Oke teman-teman ya, malah muncul pertanyaan baru yang lu maunya malah gampang, maunya mudah, malah jadi masalah. Gitu teman-teman ya. Lu kira lu karyawan murni, tiba-tiba gampang pakai e-form? Enggak teman-teman ya. Nanti tiba-tiba aja muncul, kok ada bukti potong dari Indomaret, ada bukti potong dari Shopee, ada bukti potong dari bank apa, gua dapat cashback dan sebagainya. Tiba-tiba lu dapat hadiah dari mana, ada bukti potongnya. Udahlah teman-teman, pusing. Gunakanlah Cortex DJP yang biasa. Gunakanlah SPT tahunan yang biasa. Gunakanlah formulir yang web based yang biasa. Pahami itu, gitu loh. Jangan di tengah-tengah lu berusaha memahami web based, tiba-tiba ada formulir baru, lu ganti ke formulir baru. Jadinya yang ini lu nggak paham, yang formulir baru lu nggak paham. Akhirnya SPT berantakan. Gitu teman-teman ya. Kalau lu sekedar untuk mendownload sih boleh-boleh aja, sekedar mendownload ya. Tetapi maksud gua ada learning curve ya, ada batas untuk kita mempelajari itu aja butuh waktu dan udah nggak sempat lagi. Sekarang udah mau akhir Februari gitu teman-teman, udah mau masuk ke Maret. Jadi menurut gua ini sesuatu yang baru dan tidak perlu diterapkan langsung saat ini gitu loh. Nanti aja tahun depan. Sekarang kita fokus aja ke Cortex yang biasa, yang ke web based. Gitu teman-teman ya. Aduh, kacau dunia persilatan ini gara-gara satu formulir baru ini teman-teman. Ya, silakan mungkin mungkin besok aku akan cek ya, cuman buat iseng-iseng aja buat ngambil formulirnya dan akan membingungkan ini, akan membingungkan. Gimana dengan orang yang sudah lapor ke versi lama, kemudian gue mau pembetulan pakai Cortex Form. Gimana ceritanya? Aduh, kacau. Oke teman-teman, itu aja. Sampai jumpa. Semangat terbantu.